Baik, Ustazah. Baik, Ustazah. Baik, Ustazah. Baik, Ustazah. Baik, anak soleh dan solihah, tampilannya sudah muncul belum? Presentasinya sudah ada? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Hari ini kita akan belajar BTQ atau baca tulis Al-Quran tentang tanda baca. 2 minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tanda baca pertama dan yang kedua. Namun hari ini Ustazah akan review ulang terlebih dahulu anak soleh dan solihah ya. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, tanda baca. Yang pertama adalah tanda baca ya sukun sesudah fathah. Tanda baca ya sukun yang terdapat pada huruf sesudah fathah dibaca tidak panjang. Bunyinya adalah ai. Seperti contohnya Ustazah bacakan aini, baina, daini, aina, kaifa, haitsu, dan seterusnya. Minggu yang lalu sudah ya. Berikutnya, tanda baca yang kedua, yaitu tanda baca wawu sukun sesudah fathah. Cara membacanya yaitu dibaca au dan tidak panjang cara membacanya. Contohnya, fauqa, haulahu, jausin, lauhin, khaufin, liyauma, qaumin, dan seterusnya. Bisa dipahami anak soleh dan solihah. Berikutnya, hari ini materi BTQ kita adalah tanda baca wawu sukun alif sesudah fathah. Tanda baca wawu alif sukun setelah fathah juga tidak dibaca panjang. Cara membacanya au sama dengan cara membaca pada tanda baca wawu sukun sesudah fathah. Contohnya au syama, au rota, au goto, au so, au laho, au aro, seperti itu. Baik, anak soleh dan solihah, Ustazah ingin minta kepada salah satu di antara kalian untuk membacakan contoh dari tanda baca wawu sukun alif sesudah fathah. Silahkan Kakak Konita terlebih dahulu membaca contohnya ya, yang C tanda baca wawu sukun alif sesudah fathah. Silakan Kakak Konita. Au syama, au rota, au goto, au so, au lako, au aro. Masya Allah, keren sekali. Terima kasih Kakak Konita. Berikutnya, Kakak Kafila. Silakan dibacakan contohnya ya, Kakak Kafila ya. Au sama, au rosa, au goto, au so, au lako. Kho, au lakho, Au lao, au aza, au aro, mau aro. au Oke, aro. good job. Oke, good job. Baik, terima kasih Kakak Kafila. Berikutnya, Kakak Ainun. Kakak Ainun, silakan. Kakak Ainun, silakan. Kakak Ainun. Ainun. Baik, Kakak Ainun sepertinya sedang
Kakak Ainun masih hadir? Masih. Silahkan sayang dibaca contohnya. Ausyama, Ausama. aurota, Ausa. augoto, Auso. auso, Auso. aulako, Aulako. au Au. arlo. Au aro. Oke, good job. Terima kasih Kakak Ainun. Berikutnya Kakak Hasna. Ausama. Aurata. Augoto. Auso. Aulako. Au aro. Baik, good job. Berikutnya Kakak Syakir. Bisa dibilang. Kakak Syakir, Ausyama, silakan. Ausama. Good job. Aurota, Aurata. augoto, Augoto. auso, Auso. aulako, Aulako. au aro. Alo. Oke, good job Kakak Syakir, jazakillah khair. Berikutnya Kakak Arkan. Silakan Kakak Arkan, dibaca contohnya. Ausyama, Sama. aurota, Aurata. augoto, Augoto. auso, Auso. aulako, Ura. au aro. Au aro. Oke, good job Kakak Arkan. Berikutnya Kakak Fazri. Au sama. Aurata. Augoto. Auso. Aulaho. Au aro. Oke, good job Kakak Fazri. Mohon diperhatikan anak soleh dan solihah. Ausya, huruf sin tebel yaitu karena apa? Karena ada titik 3. Seperti tadi yang dibacakan Kakak Konita, syanya benar ya. Ausyama, syanya ditebalkan. Oke? Untuk selanjutnya, kemudian huruf kho, aulah kho-nya juga sama. Dia cara pelafasannya atau pengucapannya aulah kho. Coba Kakak Najla, silahkan Kakak Najla dibacakan contohnya dengan makhraj yang benar ya. Ausyama, itu silakan Kakak Najla. Aurata. Augoto. Auso. Aulaho. Au aro. Oke, good job Kakak Najla, terima kasih. Berikutnya Kakak Arfa. Kakak Arfa. Silakan Kakak Arfa dibacakan contohnya. Ausyama, Au sama. Ausa. Augoto. Auto. Auto. Au. au aro. Au aro. Oke, good job Kakak Arfa, terima kasih. Berikutnya Kakak Aziza. Ustazah. Silakan. Au sama. Aurata. Augoto. Auso. Aulako. Au aro. Good job Kakak Aziza, Masya Allah keren. Kakak Afia Sakib silakan.
Ausama. Pinter, Aurata. keren, Aukata. Ausa. lanjut, Aulaka. terus. Auara. Oke, good job Kakak Afia Sakib. Berikutnya Kakak Fathan Rizky Fadila, silakan. Ausama. Aukada. Aulaka. Oke, good job. Berikutnya Mas Azam Imakudin Ashkari, silakan. Mas Azam Imakudin, silakan. Aurata. Augata. Ausa. Aulaka. Auara. Good job Mas Azam, terima kasih. Berikutnya yang belum Kakak Azam Mudrik Mutakil, silakan Mas Azam. Ausama. Aurata. Aukata. Auso. Aulaho. Auaro. Baik, berikutnya Kakak Abil. Kakak Abil silakan Kakak Abil. Apa saja? Kakak Abil silakan dibacakan contohnya. Ausama. Putus di sini. Kakak Abil, Ausama. Kakak Abil. Baik dulu, Kakak Haidar. Kakak Haidar. Sama. Ausa. Augoto. Auso. Ausa. Aulaho. Aulako. Auaro. Auaro. Good job. Baik, anak soleh dan solihah, ada yang belum Ustazah? Sudah semua ya? Insya Allah anak soleh dan solihah sudah memahaminya ya. Tanda baca waw sukun alif sesudah fathah yaitu cara bacanya au ya, sama sebelumnya, seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam. Oke, kali ini pendidikan agama Islam kita akan membahas tentang tata cara sholat. Oke, anak soleh dan solihah. Ustazah tanya kepada Kakak Fatan Saki Zaidan. Kakak Fatan Saki Zaidan, sholat 5 waktu itu ada berapa rokaat ya jumlahnya ya, Kakak Fatan Saki Zaidan ya? Kakak Fatan? Kakak Fatan Saki Zaidan. Baik. Kalau dihitung ada berapa rokaat sholat 5 waktu? Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Itu ada berapa rokaat kira-kira Fatan? 17.
Oke, good job. Masya Allah, Kakak Fatan keren sekali. Ada 17. Oke. Selama ini, sholat 5 waktu yang sudah kita kerjakan, itu jumlahnya ada 17 rakaat dalam sehari. Itu baru namanya sholat wajib. Ya, sholat wajibnya yaitu 5 waktu dalam sehari. Namun, jika anak soleh dan solihah menambah sholat sunnah yang lainnya, misalnya sholat duha sehari 2 rakaat atau sehari 4 rakaat, berarti berbeda ya jumlahnya ya. Namun yang paling penting atau yang paling utama, kita wajib menjalankan yang namanya sholat 5 waktu. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkannya. Ustazah yakin anaknya dan solihah semuanya. Ustazah yakin anak soleh dan solihah semuanya pasti sholatnya sudah keren-keren nih. Sholatnya tepat waktu, sholatnya tidak ada yang bolong. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga anak soleh dan solihah ya, supaya bisa sholat tepat pada waktunya. Baik, berikutnya adalah ya mengenal tata cara sholat dan bacaannya. Oke, tata cara sholat dan bacaannya. Yang pertama, ketika kita mau sholat, hal yang pertama kita lakukan adalah berdiri. Berdiri tegak seperti yang ada di gambar ya, anak soleh dan solihah ya. Ambil dilihat gambarnya, cara berdirinya. Berdiri tegak. Namun, berdiri tegak itu bagi yang mampu. Jika kondisinya tidak memungkinkan, kalau misalnya sedang sakit, boleh kita itu sholat dalam kondisi duduk atau berbaring. Namun, jika kita dalam kondisi sehat, berarti kita harus berdiri tegak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tata cara sholat yang kedua yaitu niat. Niat itu apa? Niat itu adanya di dalam hati anak soleh dan solihah semuanya. Ada di dalam hati ustazah, ada di hati anak soleh dan semuanya. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Namun biasanya ada cara pengucapan niatnya. Misalnya mau niat sholat subuh ada niatnya. Mau sholat duhur ada niatnya. Baik, Ustazah ingin mendengarkan salah satu di antara kalian. Coba Kakak Aziza, silakan dibacakan niat sholat subuh, Kakak Aziza. Ya Ustazah. No. Bagaimana Kakak Aziza? Kakak Aziza? Ya Ustazah. Usolli fardan subahi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Oke, good job. Masya Allah Kakak Aziza lancar sekali ya untuk membacakan niat ingin menjalankan sholat subuh. Baik, itu untuk niat-niat sholat 5 waktu. Ya. Oke, berikutnya. Terima kasih Kakak Aziza. Oke, untuk sholat duhur, niat sholat duhur mohon dibacakan oleh Kakak Hasna. Kakak Hasna? Kakak Hasna? Ya Ustazah. Oke, baik Kakak Hasna. Jika ingin sholat duhur, membaca niatnya seperti apa Kakak Hasna?
Usalli Fardhu zuhri rakaataini arba'a arba'a raka'atin fatini mustaqbilal. balati alillah Oke, good job. Keren, Kakak Hasna, terima kasih. Insya Allah seperti itu ya, anak soleh dan solihah ya. Sholat subuh niatnya, sholat duhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, niatnya seperti yang anak soleh dan solihah pahami. Kemudian niat itu tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwasanya niat itu adanya di dalam hati. Jika anak soleh dan solihah semuanya belum menghafal, niat itu bisa dengan basmalah ya, dengan bismillah insya Allah sudah cukup bagi yang pemula atau yang belum hafal. Itu ya anak soleh dan salihah ya. Oke, berikutnya tata cara sholat yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga dengan membaca takbir. Oke, baik. Kakak Fazri, bacaan takbir itu seperti apa Kakak Fazri? Allahu Akbar. Keren, Masya Allah Kakak Fazri. Langsung angkat kedua belah tangan. Berikutnya, kemudian pandangan mata ketika sedang sholat, kita tertuju kemana ya Kakak Azam Imakudin? Kakak Azam Imakudin, pada waktu sholat, pandangan mata kita tertuju kemana Kakak Azam Imakudin? Siapa yang menyanyi anak soleh dan solihah? Oke, baik. Tata cara sholat yang berikutnya yaitu bersedekap seperti yang anak soleh dan solihah lihat di dalam gambar. Kemudian yang kelima adalah membaca doa iftitah. Baik, untuk doa iftitah Ustazah ingin mendengarkan dari salah satu di antara kalian yaitu Kakak Najla. Ustazah minta tolong untuk membacakan doa iftitah Kakak Najla. Kakak Najla. Kakak Najla. Kakak Najla. Silakan Kakak Najla membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Seperti itu ya anak soleh dan solihah ya, doa iftitah yang kita baca setiap harinya. Selain itu bisa juga doa iftitah itu yang belum hafal Allahu Akbar kabira boleh dengan Allahumma ba'id baini. Ustazah bacakan ya. Atau Ustazah sampaikan kepada kalian. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya ya bil ma'i wassalji wal barad. Seperti itu. Bisa seperti itu ya anak soleh dan solihah ya. Doa iftitahnya ada dua pendapat atau ada dua versinya. Oke, berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah anak soleh dan solihah semuanya sudah hafal ya membaca surat Al-Fatihah ya. Baik, untuk kali ini Ustazah ingin minta salah satu di antara kalian untuk membacakan suratul Fatihah ya, yaitu Kakak Azamudrik. Silakan membacakan surat Al-Fatihah Kakak Azamudrik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, good job Pak Zaimakudin, keren, Masya Allah. Oke, terima kasih. Baik, setelah tata cara sholat berikutnya yaitu membaca surat Al-Quran. Maksudnya surat Al-Quran itu adalah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, Kakak Konita, surat di dalam Al-Quran itu ada berapa Kakak Konita? Kakak Konita, surat di dalam Al-Quran ada berapa jumlahnya? Berapa? 14 surat. Oke, good job. Baik, ada berapa juz di dalam Al-Quran? 30. Oke, ada berapa ayat? Masih ingat? Masih ingat ada berapa ayat? Oke, baik. Terima kasih Kakak Konita. Masya Allah masih ingat nih di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Jadi anak soleh dan solihah ketika sholat boleh membaca surat Anas, boleh membaca surat Al-Fatihah, surat Anas. Boleh anak soleh dan solihah membaca surat Al-Falaq atau sesuai dengan hafalan kalian. Misalnya boleh membaca surat Al-Mulk, misalnya yang sudah hafal, boleh membaca surat Al-Ma'arij, boleh. Intinya surat di dalam Al-Quran itu boleh dibaca ketika kita sedang sholat. Oke, baik, anak soleh dan solihah, bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Jika nanti ada pertanyaan, mohon disampaikan. Berikutnya yaitu, tata cara sholat berikutnya yaitu ruku, seperti yang ada di gambar. Sudah ada gambarnya belum ya? Teng teng, ini dia gambarnya. Ruku. Ya. Ruku ya. Ruku seperti itu posisinya anak soleh dan solihah. Mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Gerak ruku yaitu membungkukkan badan dan kedua telapak tangan diletakkan atau menggenggam lutut, jari jemari digerenggangkan dan mata tertuju pada tempat sujud. Oke? Posisi punggung rata dan sejajar dengan kepala. Oke, berikutnya Kakak Fathan Fadila, bacaan ruku itu bagaimana Kakak Fathan? Ustazah kita lihat dulu. Baik. Oke, good job.
Biyal Iya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, good job anak soleh, keren sekali. Itu doa ketika kita ruku. Berikutnya yang kesembilan yaitu i'tidal. I'tidal itu berarti tangannya tidak bersedekap ya, tangannya lurus saja di kanan dan di kiri posisinya. Jadi tidak bersedekap lagi. Baik, gerakan i'tidal adalah gerakan berdiri tegak setelah ruku, mata tetap mengarah ke tempat sujud. Bacaannya adalah Sami'allahu liman hamidah. Kemudian doanya, baik, doa ketika i'tidal. Coba Kakak Ainun. Kakak Ainun, doa ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu. Gimana Kakak Ainun? Rabbana walakal hamdu. Alhamdulillah. Oke, good job Kakak Ainun. Bisa juga yang bacaan panjangnya Ustazah bacakan ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sayyin ba'. Seperti itu. Itu bacaan ketika kita i'tidal. Insya Allah anak soleh dan solihah sudah menghafal semua ya. Oke, berikutnya yaitu sujud. Gerakan sujud yaitu gerakan menempatkan wajah ke tempat sujud. Posisi kedua telapak tangan dibuka, kedua sikut diangkat dan direnggangkan atau dijauhkan dari lantai dan lambung. Dari jemari tangan menghadap ke kiblat ya, jadi tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh miring ke kiri, namun dia menghadap ke kiblat. Kemudian kedua paha dibuka dengan ujung jari kaki menghadap kiblat juga. Telapak kaki ditegakkan dan kedua tumit dirapatkan. Jadi tumitnya itu dirapatkan sayang ya, tidak kebuka begitu, namun dia sesuai. Lihat di gambarnya ya, itu dia dirapatkan untuk kakinya. Kemudian ketika sujud, 7 anggota badan harus menempel di tempat sujud. Ketujuh anggota itu adalah dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung dari kedua kaki. Kemudian membaca doa ketika sujud. Coba Kakak Fazri baca doa ketika sujud. Kakak Fazri silakan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, pintar. Terima kasih Kakak Fazri. Baik, anak soleh dan solihah seperti itu ya ketika sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Oke, duduk di antara dua sujud dilihat. Mohon diperhatikan posisi kakinya ya. Kaki kiri didudukin. Kemudian kaki sebelah kanannya posisinya menghadap kiblat atau seperti berdiri seperti itu. Kemudian yang ke-12, sujud yang kedua. Namun ketika duduk di antara dua sujud ada doanya juga. Siapa yang sudah hafal doa di antara dua sujud? Coba Kakak. Siapa yang sudah hafal? Fajri. Oke, silakan coba Kakak Fazri. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Oke, good job Kakak Fazri. Berikutnya, tata cara yang berikutnya, tata cara sholat berikutnya yaitu sujud yang kedua. Kemudian yang ke-13, tasyahud awal. Tasyahud awal itu biasanya
dibacanya itu dari atahiyat awal sampai di Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, silakan Kakak Konita, mohon dibacakan tasyahud awal Kakak Konita. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatus lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Oke, good job Kakak Konita, Masya Allah, keren sekali. Baik, untuk berikutnya setelah tasyahud awal, kita akan beralih ke tasyahud akhir. Mohon diperhatikan, tasyahud akhir dibaca dengan posisi duduk tawaruk. Duduk tawaruk dilakukan dengan cara kaki di kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Mohon mikrofonnya siapa yang belum dimatikan, anak saudara dan salihah. Telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki menekan ke lantai. Bacaan tasyahud akhir adalah bacaan tasyahud awal ditambah dengan bacaan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholawat Nabi Ibrahim. Seperti itu ya. Jadi bacaannya tasyahud akhir itu tasyahud awal tadi ditambah dengan bacaan sholawatnya. Oke. Ustazah minta tolong untuk membacakan sholawatnya, tidak perlu diulang dari tasyahud awal ya, namun sholawatnya saja oleh Kakak Najla. Silakan Kakak Najla. Kakak Najla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wabarik ala, ada yang ketinggalan sayang. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Seperti itu lengkapnya. Oke Kakak Najla, terima kasih. Yang terakhir adalah salam. Salam itu gerakan salam adalah gerakan menolehkan wajah. Ingat, menolehkannya ke kanan terlebih dahulu, baru ke kiri. Jangan sampai tahu-tahu salamnya langsung ke kiri terus kemudian pergi begitu saja. Tidak boleh begitu ya anak soleh dan salihah ya. Namun sesuai dengan tata caranya atau sesuai dengan kaidahnya, dia tengoknya ke sebelah kanan dulu baru ke sebelah kiri. Baik anak soleh dan salihah, sebelum Ustazah lanjutkan yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ustazah. Oke, baik. Selanjutnya, thank you, jazakillah khair. Berarti sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, anak soleh dan solihah, Google Meet pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah.